yang join banyak, jadi nggak akan ketinggalan. Hari ini Bunda akan ada percobaan ya. Halo, Cres. Nah, halo lagi, sekarang maskernya dilepas. Oke, karena sudah ada lebih dari 50% yang join hari ini, Bunda akan segera memulai live skill untuk hari ini. Sebelumnya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5 Al-Azhar Syifa Budi hari ini semuanya sehat, bersemangat dalam belajar ya. Setelah kemarin libur hampir 3 minggu setelah tes, nah hari ini harus semangat lagi. Ini lab skill pertama kita untuk semester 2 ya. Semester 2. Jadi perhatikan betul-betul apa yang akan dilakukan Yanda dan Bunda hari ini untuk kalian. Karena ini acara live skill, mari kita tepuk pramuka dulu ya. 2 kali tepuk pramuka. Gak enaknya ini pakai saus gini. Guys, balik lagi. Pramuka. Iya, yang belum tepuk dilemaskan dulu tangannya biar bisa tepuk ya. Di rumah nggak bisa tepuk tangan? Ditepuk aduh. Ulang lagi ya, kita tepuk tangan lagi. Siap-siap semuanya. 2 kali tepuk pramuka. 2 kali tepuk. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah mulai belajar ya, mulai dari hari Selasa kemarin sudah belajar. Ada yang bisa mengakses e-school ya, sudah bisa login di e-school. Nah, kalian sudah belajar materi IPA atau Sains. Kemudian yang belum bisa login di e-school juga tetap bisa belajar dari materi yang sudah diberikan ya Bunda dari PDF ya ataupun video yang sudah dibagikan. Nah, pelajaran kita kemarin tentang perubahan panas. Ya, perubahan panas. Sekarang ini bulan Januari, lebih banyak panas atau hujan? Panas. Hujan. Nah, lebih hujan ya. Panas, Bun. Panas. Ya. Panas, mendung lagi, panas lagi, mendung lagi. Kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, salah satu indikasi menjaga kesehatan itu adalah bisa dilihat dari suhu tubuh kita, ya. Kalau suhu tubuh kita normal, itu artinya kita sehat, tidak terdapat virus atau bakteri yang menginfeksi kita. Ya. Suhu tubuh normal orang sehat itu berkisar 35 sampai 36 derajat. Dari mana kita tahu bahwa suhu tubuh kita normal? Kita ukur pakai apa anak-anak? Termometer ruangan atau termometer badan? Termometer badan. Untuk mengukur suhu tubuh kita. Nah, kalau dulu itu termometer hanya ada yang modelnya itu dari kaca, botol kaca yang di dalamnya berisi air raksa. Air raksa itu warnanya silver gitu ya, itu yang termometer yang lama. Nah, warnanya silver. Kemudian seiring perkembangan teknologi, lalu ada termometer digital. Nah, sekarang ini termometer Cuma pengen tak takut dulu. hampir kita jumpai setiap hari ya, terutama kalau kalian bepergian. Itu di mana-mana akan diukur suhu tubuhnya untuk mengetahui kita sehat atau tidak, ya kan? Kamu kalau misalnya mau masuk. Oh ya, sebelum Bunda lanjutkan, anak-anak mic-nya off dulu semua ya, biar tidak terlalu crowded suaranya ya. Oke. Jadi kita satu arah dulu biar Bunda dulu yang menjelaskan ya. Oke, terima kasih sudah dimatikan mikrofonnya. Tadi Bunda sampai mana? Oh ya, tentang mengukur suhu tubuh ya. Sekarang kalau kita bepergian, kita cenderung harus mengecek suhu tubuh kita untuk mengetahui kita sehat atau tidak ya. Kalau kalian bepergian itu misalnya masuk suatu gedung atau ruangan, akan dicek oleh security atau petugas tertentu untuk mengukur suhu tubuh kalian ya. Ada yang pakai termogan. Biasanya yang paling aman tanpa sentuhan adalah pakai termogan. Nah, inti dari mengukur suhu tubuh adalah
Untuk mengetahui berapa suhu tubuh kita, itu bisa mengindikasikan kita sehat atau tidak. Nah, apa ya hubungannya dengan percobaan hari ini? Kalian lihat yang ada di depan Bunda, kelihatan nggak? Coba di zoom dulu. Ada ngelak ya? Hari ini kita akan melakukan untuk melakukan cara kerja termometer. Apa saja yang harus disiapkan? Bun, suaranya nggak kedengeran. Oh, suaranya kedengeran. Oh, terlalu jauh dari mic. Maaf. Mas biasa syuting, Mas. Kalau segini kedengeran? Kedengeran, ya? Bun, kedengeran. Oke. Nah, yang harus disiapkan adalah yang pertama ada alkohol, ya, alkohol atau nanti air biasa juga bisa. Kemudian pewarna makanan, ya, beberapa pewarna makanan. Kemudian ada botol kaca. Ingat ya, botolnya botol kaca, tidak bisa botol plastik karena akan kita isi dengan air panas, ya. Kalau botol plastik nanti bisa meleleh. Kemudian sedotannya yang transparan. Kenapa harus transparan? Nanti untuk melihat adanya zat cair yang mengalir di sini supaya kelihatan. Kemudian ada bejana atau mangkok atau nanti kalian bisa pakai toples di rumah, ya. Kemudian ada juga plastisin atau pledo atau malampet, ya. Oke, ini adalah alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan percobaan untuk membuktikan atau mengetahui cara kerja dari termometer. Nah, termometer itu kalau terkena suhu badan kita yang panas, dia akan memuai atau akan menunjukkan suhu tubuh kita berapa derajat, ya. Ini adalah cara kerja termometer yang sederhana. Kalau kalian masih punya termometer yang kalau makanya harus ditaruh di ketiak, ya. Nah, itu air raksanya kalau terkena suhu tubuh kita dia akan memuai atau naik. Nah, itu yang akan kita buktikan. Yang pertama adalah kita akan mengisi botol ini yang pertama dengan air biasa atau air dingin. Tolong ya, Anda. Oh ya, sini. Ini sudah ada air biasa, kalian bisa ambil dari keran, ya. Kemudian botol kaca, kita masukkan sedikit itu jangan sampai penuh, kira-kira setengah, ya, setengah saja, setengah, atau lebih sedikit ya nanti biar ini. Nah, setelah kalian isi dengan air biasa, kalian beri pewarna makanan. Usahakan pewarna makanannya yang tidak terlalu gelap, ya. Ini Bunda pakai yang warnanya oranye, ya. Ditetesi sedikit saja. Ya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti terlalu pekat warnanya. Nah, ini kita aduk dulu. Nah, sudah kita tetesi dengan pewarna. Bunda rada nggak kedengeran, Bun. Ya, sebentar. Ini baru Bunda sedang bekerja meneteskan ini zat pewarna makanan. Nah, ini sudah kelihatan ada zat pewarna makanan yang Bunda campurkan, Bunda aduk di botolnya. Kelihatan ya anak-anak ya? Warnanya adalah Kayak minyak, Bun. agak orsia seperti minyak goreng, ya. Lalu apa yang terjadi dengan ini? Kita akan letakkan sedotan, memasukkan sedotan ke dalam botol ini, ya. Memasukkan sedotannya tidak boleh sampai ke bawah, ya. Yang perhatikan ya harus hati-hati. Hanya sampai di batas cairan ini, ya. Kemudian sebelum kita masukkan ini, kita siapkan dulu plastisinnya. Kita perlu plastisin untuk membuat tutup botol ini, ya, untuk menutup nanti supaya kedap. Kedap artinya tidak ada udara yang masuk, ya. Agak ke bawah ya, Indra. Jadi kita masukkan sedotannya hanya sebatas yang menyentuh sedikit airnya di permukaan, ya. Setengah sampai 1 cm, ya.
Kemudian kita tutup dengan plastisin. Nah, tutup dengan plastisin seperti ini. Ditutup semuanya. Hampir sama kalau ketika kalian membuat model paru-paru itu ya anak-anak. Nah, kita tutup seperti ini. Rapat. Nih, perhatikan ini rapat, rapat. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian siapkan air panas, ya. Air panas akan kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, yang kira-kira botolnya nanti bisa masuk, ya. Boleh pakai mangkok kalau di rumah atau boleh pakai toples, ya. Usahakan yang transparan supaya kalian bisa melihat perubahannya. Nah, perhatikan ya, ini bisa di zoom ya, Anda. Jadi sedotannya hanya masuk sedikit, ya. Sedotannya hanya masuk sedikit ke cairannya. Nah, kita siapkan air panas. Ini ada air panas. Jangan bilang nggak percaya ini panas ya. Nanti Bunda selomot. Terus kita masukkan botol ke dalam air panas tersebut. Nanti yang akan terjadi adalah kita tunggu. Kita tunggu akan ada cairan yang berwarna kuning tadi akan naik ke sedotannya. Kita tunggu. Bentar. Cobaan itu bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa berkali-kali baru berhasil ya. Kita lihat dulu apakah ini berhasil. Nanti kalau tidak berhasil akan kita ulang lagi. Yang merah. Ini Bunda sudah menyiapkan 2, yang satu warna merah, yang satu warna oranye. Yang akan berhasil yang mana? Ya. Nah, yang merah ini sudah mulai naik. Tolong di zoom ya, Nda Indra. Perhatikan ya, ini. Yang Bunda tunjuk pakai stick ini, nanti akan ada warna merah yang naik ke sini. Ini masih putih ya anak-anak, ini masih putih. Putih. Tunggu, nanti akan naik. Nah, ini sudah mulai kelihatan cairannya. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Nih, warna merah mulai kelihatan. Lihat yang ditunjuk Bunda. Ya. Ya, ternyata percobaan yang kuning tadi belum berhasil. Nah, belum berhasilnya kenapa Bunda? Mungkin tadi kurang kedap ya, atau sedotannya kurang pas memasangnya. Yang merah ini perhatikan, dia sudah mulai naik. Nah, artinya apa? Zat cair yang terkena panas itu akan memuai. Memuai artinya adalah mengembang karena adanya perubahan suhu. Nah, ini adalah yang menggunakan air putih biasa tadi, ya. Yang kedua, akan menggunakan alkohol. Perhatikan Yanda Vendra. Yanda Vendra menuangkan sedikit alkohol, kemudian diberi pewarna. Ya. Bedanya antara alkohol dan juga air biasa. Sudah siapkan air panas dulu. Ini anak-anak ini pakai alkohol ya. Jadi kalian bisa pakai air biasa atau pakai alkohol. Kita membandingkan kira-kira mana yang lebih tepat, apakah pakai air biasa atau alkohol. Caranya sama ya, seperti tadi ya. Dimasukkan. Kemudian plastisinya. Nih tadi, jadi caranya sama, cuma beda cairannya saja. Jadi caranya sama. Nah, jadi kalau di sini Anda pakai alkohol, kita bandingkan ya. Nanti bagaimana kira-kira? Tapi sama-sama zat cair. Nah, kalau di termometer asli itu pakainya ini, pakai alkohol ya. Jadi kalau termometer asli pakainya alkohol atau air raksa. Jadi cairan yang digunakan adalah alkohol atau air raksa. Oke, coba ini sudah kembali Anda masukkan. Airnya panas. Nah, tadi yang ini, kenapa yang hijau tadi ini atau yang orange tadi tidak naik atau tidak memuai? Biasanya karena ini, ada celahnya ya, jadi tidak rapat.
Jadi masih ada ya tidak kedap. Nah, ini naik tapi dikit sekali. Ya. Nah ini tadi kalau airnya sudah dingin, dia akan menyusut lagi, akan turun lagi. Jadi itu makanya termometer itu sesuai dengan suhunya ya. Jadi kalau suhunya suhu tubuh kalian tinggi, maka apa namanya? Ya cairnya akan naik ya, naik sesuai dengan suhunya, menunjukkan suhunya. Ketika suhunya dingin atau turun, nah dia juga akan turun. Ini sudah naik. Nah, sudah naik juga. Ya, sudah sampai sini. Kalau kelihatan kalian kelihatan enggak? Kenaikannya memang kalau yang Anda bandingkan ini lebih cepat yang air tadi. Kelihatan ya? Nah ini ya, kelihatan ya. Enggak pelan, tapi memang ini sudah naik. Enggak apapun. Yang penting sudah naik. Ya, itu. Oke, ini tadi berhasil. Kalau yang ini tadi mungkin itu ya, karena kurang kedap. Nah, jadi nanti ada tugas ya, Bun. Tugas kalian minggu depan adalah mempraktekkan seperti ini. Kalian buat video ya, nanti dikirimkan ke link yang Anda berikan. Jadi nanti kalian mudahnya nggak usah pakai alkohol ya, cukup pakai air putih saja. Nanti botolnya ini pakai botol kaca itu paling UC 1000 ya. Ya. Ini Yanda tidak di endorse ya, tapi kalian bisa pakai yang paling gampang ini adalah botol UC 1000 ya itu. Ya, terserah kalian pakai botol apa, tapi kira-kira ukurannya seperti ini yang kecil aja dan muat di mangkoknya. Nah, itu. Ya, jadi tadi sudah tahu ya alat yang dan bahan yang dibutuhkan. Masih ingat kan? Yang pertama, mangkok yang ini dulu ya. Oh, anak-anak boleh buka mic sekarang ya. Alat yang dibutuhkan masih ingat kan? Catat ya. 1 botol kaca kecil ya, kecil aja, botol kaca kecil. Yang kedua, dan botol sirup saran. Nah, yang kedua ini sedotan transparan, usahakan transparan biar nanti kelihatan ya kenaikan ya cairnya. 2. Yang ketiga plastisin ya, ini plastisin. Ya, plastisin boleh warna apa saja terserah kalian. Ya. Kemudian ada botol besar ya, mangkok ya, mangkok saja. Mangkok atau toples yang paling gampang mangkok sebenarnya. Mangkok saja. Yang penting cukup untuk merendam botol ini. Nah, itu alat-alatnya ya. Nah, kalau bahannya adalah cuma 2. Apa tadi? Pewarna makanan sama air ya. Airnya 2. Air panas dan air Yanda, warna makanannya terserah Yan. Gimana? Warna makanannya terserah Yan. Enggak pakai merek juga atau ini apa? Iya, ini kupu-kupu tapi bebas ya, terserah kalian. Nah, itu. Ya, prambos boleh. Pokoknya berwarna gitu ya. Ya anak-anak, jadi ini memang oh iya kalau nggak ada, tapi ada lah pasti gampang ya. Masa kalian pakai spidol nanti ya. Itu ya. Nanti kalian praktekkan. Dulu kalau tahun lalu kita prakteknya di sini ya, kita praktek bareng-bareng berkelompok. Tapi karena ini kalian di rumah nggak apa-apa nanti. Berarti kalian semuanya praktek. Kalau dulu kan kita bareng-bareng ya. Kalau di rumah berarti semuanya praktek. Sendiri aja. Berhasil tidak nggak apa-apa. Nanti kalau belum berhasil dicoba lagi. Nah gitu ya. Tadi Anda sudah kasih tahu kenapa biasanya kegagalannya. Jadi nanti kalau Anda kok tidak naik, dicoba lagi, misalnya dibuka lagi, dirapatkan lagi ini. Nah, pastikan kedap ya, tidak ada celah. Iya, ini kalau nih, kalau sudah turun ini, kalau sudah mulai dingin dia akan turun ya cairnya, ya menyusut. Nah itu ya. Nah ini lihat,
yang dipegang Bunda Liri ini kan sudah dikeluarkan dari air panasnya. Jadi mulai turun. Dia mulai kembali menyusut. Yanda. Ya. Zat cairnya mulai menyusut. Tadi Yanda. kan memuai. Kalau pakai Yanda, kalau pakai air panas yang masih di wajan gitu gimana? Enggak usah direbus, nanti air panas saja ya. Ya, aku boleh merebus dulu, tapi nanti diambil ya, tapi jangan di prakteknya di kompor ya. Ya bisa juga, tapi yang Anda sarankan. Itu ya. Jadi ini tadi kita sudah mempraktekkan tentang cara kerja termometer yang memanfaatkan pemuaian zat cair, ya, pemuaian zat cair. Ini materinya baru yang Anda kirim kemarin, yaitu pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin yang Anda berikan beberapa contoh. Siapa yang bisa mencontohkan? Satu, pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari itu ada pemanfaatan atau penggunaan termometer. Pertama, yang kedua apa? Ada yang tahu? Pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang sudah menonton video atau membaca materi pasti bisa. Baru satu, apa lagi? Ada yang tahu? Halo, Ditya tahu nggak? Pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya ingat, pemuaian ini tidak hanya zat cair ya, zat padat juga memuai, bahkan zat gas juga bisa. Apa? Pemasangan apa? Buka mic-nya. Masa nggak ada yang tahu? Ini berapa itu? Berapa puluh orang yang 57. Alkaf ada nggak Alkaf? Oh, Alkaf. Gimana Alkaf bisa nggak ini? Ya, adik ada yang tahu? Ada suara yang nggak tahu ini? Pemasangan keramik. Coba, Kaila. Halo Kaila. Halo. Mana? Apa Kaila? Pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari apa? Vendra akan mengecek siapa saja yang sudah ada di Zoom. Nah, coba. Pemuaian itu tidak hanya terjadi pada benda cair, tetapi juga pada benda padat dan bahkan benda gas. Nah, contoh-contohnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba, ada Cesia di situ. Coba, Cesia bisa menyebutkan contoh pemanfaatan pemuaian benda atau zat? Ada gelas kaca. Iya, gelas dan kaca. Pemuaian pada gelas kaca itu misalnya kalian menuangkan air panas ke dalam kaca. Nah, kemudian setelah itu kalian beri es batu, itu bisa pecah karena terjadi pemuaian yang tidak merata. Selain gelas kaca apa lagi? Kania bisa, Kania? Bisa memberi contoh pemuaian? Javas? Ya, coba siapa yang boleh? Abin? Di kereta api, Bu. Terus. Apanya? Kereta api apanya? Kereta apinya atau relnya? Rel kereta. Iya, rel kereta api. Ya. Pemasangan rel kereta api. Jadi antara satu besi dengan besi yang di rel kereta api itu dibuat ada jaraknya, tidak nempel, ya, dibuat renggang. Tujuannya adalah supaya kalau terjadi pemuaian, terkena panas, besinya masih ada ruang untuk menempel. Tapi kalau misal pemasangannya sudah nempel, kalau terkena panas, maka dia akan patah. Nah, akan mencuat ke atas. Nah, ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Nanti keretanya bisa tuing, jemping ya. Yo, selain tadi kaca, rel kereta api, ada lagi? Pemasangan apa lagi?
Pasangan keramik, Bunda. Pemasangan keramik, good. Ya, pemasangan keramik kalau kalian perhatikan di rumah kalian, keramik itu pasti ada jaraknya, ada kotak-kotak kecilnya. Namanya nut, ya. Itu adalah fungsinya ketika terjadi pemuaian, dia tidak pecah keramiknya. Ya. Di sekolah pernah dulu di lantai 3 ada yang pecah karena pemuaian yang pemasangannya tidak merata atau tidak diberi jarak yang renggang sehingga Di rumahku terjadi ada, pemuaian. Bun. Ya. Ya adalah nggak mungkin. Pemasangan Kalau jendela di jarak, kadang-kadang kalau pemuaiannya terlalu berlebihan, itu bisa juga menyebabkan pecah. Iya, di sekolah pernah terjadi seperti itu ya, keramik yang meledak itu ya. Ada lagi yang bisa memberi contoh? Pemasangan apa lagi? Pemasangan jendela kaca, Bun. Iya, pemasangan jendela kaca. Kenapa? Sebabnya apa? Coba dijelaskan. Bisa? Mengapa pemasangan jendela kaca menggunakan prinsip pemuaian? Kalau panas memuai, Bun. Ya, kalau memuai nanti Kacanya, bagaimana? Kalau tidak diberi jarak? Yo, pecah. Iya, pecah. Good. Jadi, kalau pemasangan kaca jendela itu tidak diberi jarak dengan kayunya atau bingkainya, ketika terjadi pemuaian panas, nanti tidak ada ruang untuk kaca itu mengembang. Sehingga sesak gitu, nggak muat, terus akan pecah. Dan itu berbahaya kalau kacanya pecah. Ada 2 lagi, kata Yanda Vendra. Apa lagi? Pemasangan pintu, Bun. Pemasangan pintu, betul Yanda? Oh iya, pintu, kaca, jendela sama. Selain itu, masih ada 2 lagi. Hah? Kabel listrik. Iya, pemasangan kabel listrik dibuat renggang atau kendor atau kenceng. Ayo, pemasangannya. Kendor. Mengapa kendor? Bun. Mengapa dibuat kendor pemasangannya? Apa? Agar tidak putus. Agar tidak putus waktu terjadi penyusutan, ya. Tuh, kalau malam dia akan jadi kenceng, menyusut. Nah, kalau siang nanti dia akan kendor melengkung seperti ini. Oke? Ada lagi Yanda contohnya? Satu lagi yang di materinya Yanda yang ada di itu kemarin. Galon. Bentuknya bulat katanya. Balon. Bundar, bentuknya bundar. Bentuknya udara. Pengisi udara pada ban. Pemasangan ban, pengisian udara pada ban. Harus ada ruangannya. Yang terakhir, pengisian udara pada ban ya. Ini adalah contoh pemuaian pada zat gas ya. Jadi kalau ban itu diisi udara yang terlalu penuh, ya karena panas nanti dia akan memuai itu mengembang ya. Jadi mengembang nanti bisa menyebabkan ban menjadi meletus ya. Makanya diisinya ya ukuran yang tepat jadi tidak terlalu penuh. Nah itu. Berarti sama kayak balonnya jadi, tadi, ya? apa? Berarti sama kayak balonnya. Ya sama, balon juga. Ya, udaranya kan dari banyak kan. Nah, kalau memuai itu juga sama, udaranya mengembang. Nah, jadi kita sudah tahu beberapa contoh pemuaian baik pada zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Jadi pemuaian zat cair pada tadi termometer. Kalau pada zat padat tadi ada pemasangan kaca jendela, pemasangan rel, pemasangan ubin atau keramik, kemudian kabel listrik, ya. Dan pada zat gas tadi pada pengisian ban ya. Nah itu pemuaian dan penyusutan pada kehidupan sehari-hari. Nah itu ya untuk materi. Sebenarnya materi IPA subtema 1 itu pertama sumber energi panas ya. Kalian udah tahu semua kan? Sumber energi panas 1. Api. Ya, oh ya pertama yang paling besar ya. Matahari. 2. Matahari, api. Api. 3. Panas bumi. Panas bumi. Gesekan. Ya listrik. Nah itu ya itu. Oke anak-anak sudah tahu semua.
Kemudian kemarin ada materi yang kedua itu ada perbedaan suhu dan kalor atau panas ya. Jadi panas itu juga disebut dengan kalor ya, nama lainnya ya. Perbedaan suhu dan kalor. Kalau suhu itu apa? Apa yang, ada yang tahu? Apa itu suhu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo. Ada Tingkat ingat kan? kelembapan. Tingkat kelembapan ini. ruangan. Oleh, apa oleh? Tingkat panas. Apa itu suhu? Tingkat kelembapan ke ruangan. Iya, tingkat panas ya. Derajat panas derajat atau tingkat panas suatu benda ya. Jadi itu tingkat panasnya atau derajat panas suatu benda itu suhu. Nah, kalau kalor atau panas apa? Kalau panas apa? Kalau ada yang tahu? Kalau tadi suhu kan derajat panas atau tingkat panas suatu benda. Kalau panas sendiri atau kalor adalah salah satu bentuk energi ya. Salah satu bentuk energi Dosennya jam berapa tuh ya? jam 11 yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, itu ya, itu perbedaan antara suhu dan kalor. Nah, sama alat ukurnya beda ya. Kalau alat ukur suhu adalah Termometer. termometer. Kalau alat ukur kalor atau panas? Kalorimeter. Good. Iya, Kalorimeter. Ada apa lagi perbedaannya sebenarnya? Sama satuannya ya, satuannya. Satuan suhu? Derajat Celcius. Derajat Celcius. Ya, ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Kalau Indonesia paling banyak kita menggunakan Celcius ya. Celcius. Kalau satuan kalor? Apa? Kalori. Satuan kalori ya, kalori ya. Betul juga ada tadi yang panas kalori. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Yanda Vendra tentang kalor dan juga panas, kemudian percobaan yang sudah kita lakukan untuk life skill hari ini. Gimana? Bunda, Menyenangkan videonya kan? terakhir dikirimkan. Menyenangkan, Bun. Hah? Menyenangkan ya? Oke, tepuk tangannya mana semuanya? Oke, kelas 5 hebat semuanya. Good. Nah, jangan lupa karena kita sudah melakukan percobaan, kalian sudah menyimak percobaan dari Yanda dan Bunda, tugasnya jangan lupa ya, kalian melakukan percobaan di rumah ya. Nanti untuk tugas lebih ya, untuk tugas life skill minggu depan dia yang ini ya. Jadi untuk tugas lengkapnya instruksinya seperti apa nanti akan diumumkan di grup kelas masing-masing ya. Pokoknya kalian mencoba dulu. Walaupun gagal tidak apa-apa, dicoba lagi dan dicoba lagi ya. Kalau sesuai prosedur insya Allah akan berhasil. Oke anak-anak, sekian untuk life skill hari ini. Yanda, sudah semuanya. Terima kasih yang ada di belakang sebagai krunya ada Yanda Indra. Ayo Yanda Zikin. Nah, inilah kru untuk acara life skill show hari ini. Nah, ini tim kelas 5 ya. Kameramen siapa kameramen? Sebelum kita tutup, dua kali tepuk pramuka dulu ya. Siap. 2 kali tepuk pramuka. Anak hebat soleh-soleha semuanya, Bunda tutup untuk life skill hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu, baca Quran dan selalu berbuat baik. Bye bye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kayak acara deh. Sambutan dari Gila, maksudnya siapa nih?